maka yang paling sesat ya para sahabat. Kalau semua bid'ah adalah sesat. Ada lagi contohnya membukukan atau menulis Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Malah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang melakukan pertama kali. Dibukukan Al-Quran itu dalam satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in wa ba'du. Bid'ah adalah sigat atau bentuk kalimat bid'ah adalah masdar. Masdar dari bada'a yabda'u bid'an atau bada'a yabda'u bid'an. Tapi biasanya mengikuti fa'ala yaf'alu wa bid'atan. Maknanya ikhtara'a dalam kamus itu. Artinya mengkreasikan sesuatu. Ya, dalam Al-Quran atau di antara asma Allah Subhanahu wa taala ada badi', al-badi' itu. Di badi'as samawati wal ard. Allah yang mengkreasi penciptaan langit dan bumi. Badi'. Jadi menurut secara bahasa artinya bid'ah itu pekerjaan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bada'. Tanpa mencontoh artinya. Kemudian yang kedua, al-bid'ah menurut istilah syariatnya adalah secara umum ma khalafas sunnah, sesuatu yang menentang atau bertentangan dengan sunnah. Sunnah itu artinya bukan sunat. Jadi ada sunnat, ada sunnah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya sunnah semua. Jadi ada sunnah, ada sunat. Kalau sunat itu hukumnya sunat. Kalau sunnah, semua yang disandarkan pada Nabi alaihissalam itu sunnah, atau yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidun secara khusus dan para sahabat secara umum. Sesuai dengan hadis Nabi alaihissalam, iqtadu bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun, artinya para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan bin Ali, min ba'di setelah saya, kata Nabi. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah. Jadi sunnah itu gigit dengan gigi taring kalian. Artinya pegang teguh dengan kuat. Itu sunnah. Itu pertanyaan pertama, ta'rif bid'ah menurut bahasa dan istilah. Jadi bid'ah secara istilah segala pekerjaan, kalau Imam Suyuti memberi ta'rif adalah pekerjaan atau fi'latun tukhalifus sunnah. Jadi pekerjaan yang membedai sunnah. Sunnah apa? Ya sunnah Nabi dan sunnah para Khulafaur Rasyidun, atau secara umum sunnah para sahabat. Nah, pertanyaan kedua, apakah semua yang pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah? Secara umum ya. Tapi ada dua mentafsiri hadis itu, kan hadis Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jadi siapapun yang mengada-ada, yang melakukan sesuatu dalam urusan agama, ma laysa minhu, kalau bukan termasuk di dalam agama itu, artinya bukan dari agama, adalah mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh para ulama ditafsiri, kalau ma huwa minhu, kalau masih termasuk dalam ruang lingkup agama, itu tidak termasuk bid'ah yang mazmumah, yang dicela oleh syariat. Artinya termasuk istilah, ada ulama yang mengistilahkan ada bid'ah syar'iyyah, ada bid'ah ghairu syar'iyyah,
ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi apapun istilahnya, apapun logat dan ungkapannya, yang jelas bid'ah itu ada yang mazmumah, tercela oleh syariat, yaitu ketika bid'ah di luar lingkaran agama. Ada bid'ah yang mahmudah atau dipuji atau dibenarkan oleh syariat, yaitu ketika bid'ah tersebut sesuatu yang diada-ada itu adalah masuk dalam lingkaran agama. Seperti perkataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang paling baik, yaitu keberadaan atau melakukan salat tarawih dengan 20 rakaat. Ni'matil bid'atu hadhihi, ini bid'ah, tapi bid'ah yang ni'mah, yang paling baik, yang baik. Sehingga dengan beberapa nasib tersebut, maka bid'ah ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang terpuji, ada yang dicaci, ada yang sesuai syariat, ada yang tidak sesuai dari syariat. Jadi hadisnya kan begini, iyakum wa muhdatsatil umuri. Hati-hati dengan hal-hal yang diada-ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap sesuatu yang diada-ada adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Nah, itu kalimatnya kan nakira semua, artinya umum. Tidak ada al-ta'rif, tidak ada al yang merujuk pada sesuatu. Sehingga kalau secara umum ketika diumumkan, maka rujukannya kembali pada bid'ah atau yang diada-ada, yang tidak sesuai atau di luar lingkup agama. Kalau dikatakan semua bid'ah adalah sesat, maka kesesatan pertama dan utama adalah dilakukan oleh para sahabat. Iya betul, dilakukan para sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu sendiri, kan begitu. Contohnya salat tarawih 20 rakaat. Iya. Maka yang paling sesat ya para sahabat. Kalau semua bid'ah adalah sesat. Ada lagi contohnya, membukukan atau menulis Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Malah sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang melakukan pertama kali. Dibukukan Al-Quran itu dalam satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Abu Bakar. Kalau pada masa Nabi tidak ada hal seperti itu. Ditulis di tulang, di pelepah kurma, di batu. Kemudian, iya, termasuk menulis pakai buku yang sekarang kertas itu termasuk bid'ah juga, begitu. Apalagi. Iya. Di masa Sayyidina Utsman, justru mengumpulkan Al-Quran diurut dari surah Al-Fatihah sampai berakhir dengan surah An-Nas. Iya. Dan itu membentuk satu tim sahabat yang tokoh para sahabat Sayyidina Utsman. Sehingga sampai sekarang dikenal dengan Mushaf Utsmani, dengan Rasmul Utsmani, tulisan di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Sehingga kita mesti kembali pada pembagian bid'ah itu. Kalau ada atau sesuatu yang diada-ada masih ada dalam ruang lingkup agama atau minaddin, maka tidak termasuk bid'ah yang jelek. Kalau sudah lepas dari ruang lingkup agama, maka termasuk bid'ah yang jelek, yang sayyi'ah, yang dilarang oleh syariat dan dicaci, dicela oleh syariat Islam.